Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ardiansyah, nomor absen 11, kelompok 3, angkatan Laskar 15. Saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data dan juga pentingnya kelengkapan data. Tidak jarang kita menemui data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau tulisan yang sulit untuk dipahami. Bahkan dalam beberapa kasus, jenis informasi pada data tidak dapat tersampaikan kepada pembaca jika data tersebut disusun dalam bentuk tabel atau tulisan. Kita akan mempelajari visualisasi data dan pentingnya kelengkapan data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta mentah yang belum diolah atau diinterpretasikan. Data bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau simbol yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data mentah ini tidak memiliki makna yang jelas sampai ia diproses dan diorganisasi. Data adalah fondasi dari segala jenis informasi, pengetahuan, dan keputusan. Tanpa data, kita tidak bisa memahami apa yang terjadi atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam perencanaan, data berfungsi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah data yang dipakai untuk mempresentasikan data yang terstruktur ataupun tidak dengan grafik atau bahkan untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Aplikasi pembuat data visual tidak hanya mengubah data menjadi grafik, tapi juga melihat dunia dari sudut pandang data. Dengan kata lain, objek data visual adalah data, dan yang sebenarnya kita mau ialah menggunakan data sebagai suatu alat dan memvisualisasi data tersebut untuk menjelajah dunia. Mengapa visualisasi data itu penting? Data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk memahami data dengan lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa orang mengingat 80% dari apa yang mereka lihat, tapi cuma 20% dari apa yang mereka baca. Otak kita tidak dapat mengingat gambar jutaan kali lebih cepat daripada kata. Dan karena itu, data visual dapat membantu kita dalam mengingat dan mencerna informasi. Tujuan visualisasi data. Yang pertama, mempresentasikan data dan informasi. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas, efisien kepada pengguna. Yang kedua, membantu proses eksplorasi data. Visualisasi data yang efektif merupakan langkah awal dari sebuah analisis data yang baik. Hal ini karena data yang ditampilkan secara visual dapat menunjukkan pola-pola yang tidak bisa disampaikan oleh data berupa teks atau angka. Yang ketiga, metode untuk analisis data. Konsep ini memunculkan istilah visual analitik. Visual analitik atau analisis visual merupakan ilmu yang melakukan penelitian analitik atau reasoning analitik dengan didukung oleh antarmuka visual yang interaktif. Dengan perkembangan produksi data yang semakin cepat, metode ini memungkinkan pembuat keputusan menggunakan fleksibilitas, kreativitas, dan pengetahuan latar belakang mereka. Kemudian tipe visualisasi data. Yang pertama, data visual berdasarkan area dan ukuran. Membedakan panjang, tinggi, atau area dari grafis yang sama, seperti kolom, cincin, spider, dan lain-lain. Untuk menampilkan perbedaan antara nilai indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas. Cara ini memungkinkan peninjau untuk melihat dan membandingkan data dengan sekali pandang. Formula matematika biasanya digunakan untuk menampilkan skala secara akurat ketika membuat grafik data visual ini. Contohnya pada gambar diagram spider di samping menjelaskan bahwa respon petani terhadap sumber kerentanan ekonomi dengan kesenjangan gap antara kondisi fakta yang berbeda. Kemudian nomor kedua, visualisasi data berdasarkan warna. Visualisasi data berdasarkan warna cukup sering digunakan dalam membandingkan ukuran nilai indeks. Pengguna dapat melihat data mana yang lebih menonjol hanya dengan sekejap. Contoh,
heatmap gempa bumi di samping menunjukkan bahwa intensitas seismik dari tiap lokasi di peta dan pendistribusiannya. Kemudian yang nomor 3, visualisasi data berdasarkan gambar. Dengan menggunakan gambar dan icon dapat ditampilkan secara realistik dan informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah. Contoh grafik di samping menampilkan proporsi laki-laki dan perempuan melalui icon sebagai latar belakang, laki-laki dan perempuan dengan sekejap melalui icon tersebut. Kemudian yang nomor 4, visualisasi data berdasarkan konsep. Dengan menerjemahkan data indikator yang abstrak menjadi data yang gampang dicerna, pengguna dapat dengan mudah memahami arti dari sebuah grafik. Contoh data yang tidak terstruktur yaitu pada gunung es yang hanya terlihat ujungnya saja, dan menjelaskan bahwa terdapat data yang tidak terstruktur sehingga harus melalui konsep transformasi yang jelas untuk dapat dipahami. Yang kelima, visualisasi data berdasarkan grafik atau bagan. Ketika kita merancang indikator dan data, pengguna grafis berhubungan dengan topik presentasi akan membuat tampilan data lebih jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah mengerti kegunaan grafik tersebut. Ini adalah jenis visualisasi data yang paling umum digunakan. Pada gambar tersebut terdapat diagram batang, garis, diagram tabung, dan sebagainya. Kemudian tools berbasis web dan infografis. Tools berbasis web dan infografis, aplikasi ini sering digunakan untuk membuat infografis, presentasi, dan visualisasi data yang menarik, baik dengan cepat maupun mudah. Yang pertama ada Visma, menawarkan banyak fitur untuk membuat presentasi, infografis, dan konten visual lainnya. Yang kedua ada Canva, memiliki fitur visualisasi data yang memungkinkan pengguna membuat grafik, bagan, dan infografis dengan mudah menggunakan template yang tersedia. Yang ketiga ada Infogram, alat yang dirancang khusus untuk membuat infografis, bagan, dan peta interaktif. Yang keempat ada Data Wrapper, menyediakan berbagai template visual yang siap dipakai untuk membuat bagan, peta, dan tabel responsif tanpa membutuhkan keahlian. Yang kelima yang sering kita jumpai, Spreadsheet Software. Alat ini digunakan untuk membuat grafik dan diagram dasar. Contohnya Microsoft Excel bisa membuat berbagai jenis grafik seperti bar chart, pie chart, dan line chart. Google Sheet, alternatif gratis dari Google yang memiliki fitur visualisasi data berdasarkan yang cukup memadai untuk kebutuhan yang sederhana. Langkah-langkah membuat visualisasi data. Yang pertama, menentukan pertanyaan terkait data, kemudian memahami data dan tentukan bentuk visualnya. Yang ketiga, identifikasi pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, pilih bentuk visual yang akan digunakan. Yang kelima, kreasikan dengan warna dan juga bentuk. Kemudian pentingnya kelengkapan data. Untuk poin pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang lengkap memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan data yang lengkap, proses kerja bisa jadi lebih lancar dan efisien. Yang ketiga, keamanan dan kepatuhan. Dalam banyak industri, kelengkapan data adalah syarat wajib untuk memenuhi regulasi dan standar keamanan. Yang keempat, analisis yang mendalam. Data yang lengkap memungkinkan kita untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan mendapatkan wawasan yang berharga. Tanpa data yang lengkap, analisis hanya akan memberikan gambaran yang dangkal dan tidak akurat. Yang kelima, personalisasi layanan. Dengan data pelanggan yang lengkap, sebuah bisnis bisa memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Kemudian, hubungan kelengkapan data dan visualisasi data. Hubungan antara visualisasi data dan kelengkapan data sangatlah erat, saling mempengaruhi, dan berkaitan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Singkatnya, visualisasi data yang baik dapat menyoroti kelengkapan atau kekurangan data, sementara kelengkapan data yang baik adalah fondasi untuk visualisasi data yang efektif dan akurat.
Di sini kita akan mencoba untuk membuat visualisasi data dengan mengambil contoh di kematangan organisasi daerah atau KUD Kabupaten Wonosobo. Di sini terdapat data berbentuk tabel yang di dalamnya terdapat variabel, latar belakang, kategori penilaian, progres nilai, nilai KUD tertinggi 2024, proses dan juga instrumen, dan juga analisis. Di sini kita akan memvisualisasikan data kematangan organisasi daerah Kabupaten Wonosobo. Kita akan menggunakan web Canva sebagai alat untuk mengubah data menjadi visual. Yang pertama, kita mencari infografis. Kemudian nanti akan muncul berbagai macam desain di sini atau template. Dan kita dapat memilih salah satu dari template tersebut. Kita akan mencoba memilih salah satu template dan sesuaikan template ini. Jika sudah masuk ke template, kita dapat menyesuaikan zoom in ataupun zoom out di sini. Kemudian di sebelah kiri ada menu desain, elemen untuk berbagai bentuk dari bingkai maupun grafis, kemudian teks untuk menyisipkan maupun mengganti sebuah font, kemudian unggahan di sini untuk mengupload sebuah gambar maupun foto. Baik, di sini kita dapat melakukan edit atau mengubah baik dari deskripsi maupun perkata maupun bentuk atau gambar. Sebagai contoh, kita dapat mengubah judul di sini menjadi judul yang ada di Excel. Kita juga bisa mengatur besar kecilnya tulisan atau font di sebelah sini, dan juga menghapus kata-kata yang tidak diperlukan. Dapat mengatur tinggi rendahnya maupun tata letak tulisan yang ada di sini. Kemudian untuk gambar di sini, ini bisa kita copy paste maupun kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Contoh, kita akan copy paste seluruh bagian ini. Kita dapat menarik dan juga memindahkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini kita akan membuat variabel yang ada di Excel ini. Ada 11 poin variabel di sini. Kita akan buat per variabel di sini. Contoh variabel dalam judul. Dan kita bisa
copy paste dan menyesuaikan pada variabel yang ada di Excel. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada data yang berbentuk lingkaran, tabel. Kita dapat mengubah data lingkaran tersebut menjadi diagram batang ataupun batang mendatar dan sebagainya. Di sini kita dapat memilih dengan kebutuhan yang kita inginkan. Contoh di sini kita akan mengukur kategori KOD. Di sini kategori penilaian dari sangat rendah menuju sangat tinggi. Kita dapat mengaturnya di sini. Tinggal klik tabel, kemudian sesuaikan untuk sangat rendah, kemudian rendah, kemudian sedang, kemudian tinggi, dan sangat tinggi. Di sini kita akan menyesuaikan sesuai dengan skor yang ada di Excel ini. Dari skor 10, kemudian 19,1, 28,1, kemudian 37,1 dan 46,1. Kemudian di sini untuk warna masih satu warna dan kita akan mengubah menjadi berwarna-warni pada tabel warna menurut. Kemudian pilih kolom A, maka tabel akan berwarna. Di sini kita juga mengubah judul menjadi kategori penilaian KOD. Kemudian disesuaikan kembali untuk jarak tinggi rendahnya. Kemudian disesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dan setelah selesai, ini contoh hasil dari visualisasi data kematangan organisasi daerah atau KOD yang terdapat deskripsi, latar belakang, variabel, progres nilai, kategori penilaian, nilai KOD tertinggi Kabupaten Wonosobo 2024, analisis, proses, dan instrumen. Demikian tutorial sederhana yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dan pemaparan maupun tutorial yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.